Halo teman-teman, semoga hari ini menjadi hari yang bahagia untuk kita semua. Berikut adalah contoh sederhana untuk pembuatan flowchart pada siklus pendapatan. Untuk contoh sekarang, kita berfokus dulu ke pembuatan flowchart proses manual. Karena yang pertama, lebih mudah memahami alur sebelum berpindah ke komputerisasi. Yang kedua, tidak semua perusahaan mempunyai kesiapan dalam adopsi teknologi. Kancaku Fried Chicken adalah restoran ayam goreng cepat saji. Sebelum membuat flowchart, tentunya kita harus mengetahui aktivitas yang ada pada siklus tersebut. Informasi mengenai aktivitas dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai yang bersangkutan atau melalui observasi. Berikut adalah aktivitas yang ada pada Kancaku Fried Chicken. Yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan pada kasir. Kemudian, bagian kasir akan mencatat pesanan tersebut. Kasir kemudian mencetak struk dengan satu rangkap atau satu kopian. Struk asli diserahkan kepada pelanggan, kemudian kopi struk disimpan oleh kasir secara temporer dan diurutkan berdasarkan nomor. Pada akhir hari, bagian kasir melakukan rekap berdasarkan pada kopi struk penjualan di arsip temporer. Bagian kasir membuat dokumen rekap dengan satu kopian. Kopian dokumen rekap dikirim ke bagian akuntansi. Dokumen rekap asli disimpan bersama dengan struk pada arsip permanen dan diurutkan berdasarkan tanggal. Berikut adalah proses pembuatan flowchart-nya. Yang pertama, simbol mulai untuk permulaan flowchart. Dari pelanggan, kemudian melakukan pemesanan pada kasir. Kemudian, dengan simbol kegiatan manual pada bagian kasir untuk mencatat pesanan tersebut. Kasir kemudian mencetak struk dengan satu rangkap atau satu kopian dengan simbol dokumen beserta satu kopian. Struk asli diserahkan kepada pelanggan, kemudian kopi struk disimpan oleh kasir secara temporer, diurutkan berdasarkan nomor. Berikut adalah simbol penyimpanan sementara dengan huruf N yang menandakan penyimpanan dengan nomor. Karena halamannya tidak cukup, maka kita menggunakan simbol penghubung untuk halaman yang sama. Pada akhir hari, bagian kasir melakukan rekap berdasar pada kopi struk penjualan di arsip temporer. Bagian kasir membuat dokumen rekap dengan satu kopian. Kopian dokumen rekap dikirim ke bagian akuntansi dengan simbol pada halaman lain. Dan dokumen rekap asli disimpan bersama dengan struk pada arsip permanen. Kemudian diurutkan berdasarkan tanggal. Itulah langkah dalam pembuatan flowchart. Flowchart di sini masih sederhana karena proses masih dilakukan secara manual. Kemudian tidak ada penjualan kredit atau metode pembayaran lain, dan hanya melibatkan satu bagian atau departemen dalam prosesnya. Yang jelas, tidak ada satu flowchart baku yang dapat digunakan oleh semua perusahaan. Flowchart bisa jadi berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, meskipun perusahaan dan pesaing beroperasi pada industri yang sama. Karena itu, perlu adanya tahap wawancara dan observasi supaya kegiatan perusahaan dapat terdokumentasi dengan baik pada flowchart. Sekian untuk pembuatan flowchart Kancaku Fried Chicken. Bagaimana menurut teman-teman? Jika ada satu atau dua hal yang tertinggal, silahkan tambahkan di kolom komentar. Untuk selanjutnya, jika tidak berkenan, bisa di-skip saja. Namun jika berkenan, saya berterima kasih sekali. Perbedaan antara flowchart yang ada pada perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang lebih lanjut dapat dipelajari secara detail melalui buku Sistem Informasi Akuntansi dengan pendekatan simulasi. Untuk informasi lebih, ada pada deskripsi.
Terima kasih dan sampai jumpa.